Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di pelajaran informatika kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang jaringan komputer dan internet. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, jadi setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu memahami perbedaan jaringan lokal dan jaringan internet, dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan nirkabel maupun kabel. Yang kedua, komunikasi data melalui ponsel, dan yang ketiga, pentingnya proteksi data pribadi saat terhubung ke jaringan internet, serta menerapkan enkripsi untuk memproteksi dokumen. Oke, sampai sini adakah dari kalian yang tahu jika saat ini tidak ada jaringan internet? Apakah saat ini kita terhubung ke internet itu selalu aman? Ya, oke. Yang pertama ada jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer yaitu jaringan yang menggunakan dua buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer itu ada dua jenis. Yang pertama ada jaringan lokal, yang kedua ada jaringan internet. Perbedaan keduanya yaitu terletak pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan yang lebih terbatas, sedangkan daripada jaringan internet. Itu cukup luas ya. Nah, untuk jaringan lokal ini merupakan jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, lab, kampus, atau gedung kantor. Jadi, perangkat ini yang ada di jaringan lokal ini hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama ya. Nah, bisa dilihat gambar 5.2 ya. Ini menunjukkan contoh jaringan lokal yang menghubungkan 5 buah perangkat, yaitu ada 3 buah komputer, 1 buah HP, dan 1 buah laptop. Jika kalian perhatikan, setiap perangkat memiliki IP address yang berbeda. Karena IP address ini hanya berlaku pada jaringan lokal. Bisa juga disebut sebagai IP private. Apa yang akan terjadi jika ada dua buah perangkat yang memiliki IP address yang sama? Apa sih sebenarnya arti dan fungsi dari IP address? Nah, jadi IP address itu merupakan sebuah identitas komputer dalam jaringan komputer, berfungsi sebagai alamat pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. Mungkin kalian bisa menganalogikan IP address ini seperti alamat rumah. Saat akan mengirim paket, tentunya akan lebih mudah kalau sudah mengetahui alamat pastinya. Sama halnya dengan ketika kalian akan mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Kalian harus tahu data itu akan dikirim ke komputer dengan IP address yang mana. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh dari IP address. Nah, biasanya IP address itu kalau dalam bilangan biner itu hanya mengenal angka 1 dan 0 ya. Sedangkan dalam bilangan desimal itu sudah di apa ya namanya? Terjemahkan ya. Nah, selanjutnya ada internet ya. Jadi beda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas. Jaringan internet ini memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas, ya, bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Misalnya, kalian berada di Jakarta. Dengan jaringan internet, kalian bisa mengakses perangkat atau informasi yang ada di Kalimantan, bahkan hingga di negara lain, ya. Luar biasa kan? Jadi internet sendiri merupakan kepanjangan dari interconnection networking, ya. Buat yang belum tahu, jadi internet itu merupakan singkatan, ya, singkatan dari interconnection networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Oke, selanjutnya ada konektivitas internet. Nah ya, koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, maupun kabel twist pair ya. Meski demikian, kalian juga bisa terhubung ke jaringan internet
dengan menggunakan nirkabel atau tanpa kabel secara wireless connection. Baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode tersendiri cara terkoneksi ke internet ya. Nah, ini ya, ada konektivitas internet pada jaringan berkabel. Yang pertama ada dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. Yang kedua ada ADSL, yang ketiga ada LAN. Nah, selanjutnya untuk nirkabel, konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat lain. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat atau beberapa meter ya, memiliki alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh atau lewat satelit. Jaringan nirkabel ini biasanya menghubungkan satu sistem komputer dan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel. Contohnya gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya infrared ya. Nah, berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan nirkabel. Yang pertama ada GPRS. Yang kedua ada Wi-Fi. Nah, yang belum tahu singkatan dari Wi-Fi itu merupakan Wireless Fidelity ya, merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga ada akses satelit ya. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.